Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini, di video kali ini kita akan membahas tentang materi yang ada pada kelas pengantar sistem kendali. Jadi teman-teman, video ini merupakan video ketiga dari kumpulan video-video pengantar sistem kendali ya. Sebelumnya sudah ada video pertama tentang pendahuluan yang berisi tentang terminologi dan dasar sistem kendali bagian pertama. Kemudian video kedua masih melanjutkan tentang terminologi dan dasar sistem kendali kedua. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi tentang terminologi dan dasar-dasar sistem kendali bagian ketiga. Jadi kenapa ini penting? Karena kita harus benar-benar tahu dulu tentang hal-hal yang perlu kita pahami, terminologi-terminologi yang perlu kita pahami, dasar-dasar yang perlu kita pahami sebelum kita nantinya masuk ke materi yang berkaitan erat dengan sistem kendali. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman belum melihat video yang pertama kedua, silakan Anda saksikan dulu video yang pertama dan yang kedua. Oke, kita masuk ke materi ya teman-teman. Materi kita pada kesempatan kali ini diawali dengan sistem waktu diskrit dan sistem waktu kontinu. Ya. Jadi, apa itu sistem waktu kontinu? Sistem waktu kontinu adalah sistem yang masukan dan luarannya didefinisikan dalam rentang waktu yang berkelanjutan. Sistem yang masukan dan luarannya didefinisikan dalam rentang waktu yang berkelanjutan, yaitu sinyal waktu berkelanjutan. Artinya apa? Artinya sistem waktu kontinu itu ya, sistem waktu kontinu itu dia memiliki nilai untuk setiap waktu, bernilai di setiap waktu ya. Jadi mau di T1, T2, T3, T4, T0,1, T0,01 dia ada nilainya. Nah, dia didefinisikan untuk rentang waktu yang berkelanjutan, untuk kapanpun, untuk rentang waktu kapanpun gitu ya. Ada terus, nah itu sebagai kontinu. Sebaliknya, sistem waktu diskrit adalah sistem yang masukan dan luarannya adalah sinyal yang didefinisikan tetapi hanya pada waktu diskrit sesaat, hanya pada waktu tertentu gitu ya. Kalau sistem waktu kontinu tadi bernilai di setiap waktu ya, ada terus di setiap waktu. Kalau diskrit itu hanya pada waktu tertentu ya. Misalkan ya, pada T0, T1, T2 sampai dengan TK. Waktu tertentu ini waktu apa? Yaitu waktu pencuplikan ya. Waktu dimana dia diambil nilainya. Begitu ya. Oke. Kita lihat lagi nanti ya. Pengubahan sinyal waktu kontinu menjadi sinyal waktu diskrit yaitu digunakan atau menggunakan sebuah sistem, sebuah konverter yang disebut sebagai analog to digital converter atau disebut sebagai ADC, analog to digital converter. Di mana ADC ini memproses sinyal diskrit dengan sistem diskrit. Jadi nanti kalau kita sudah mendapatkan waktunya sinyalnya diskrit, maka kita bisa memproses sinyal diskrit itu dengan sistem yang diskrit begitu. Nah, tapi intinya adalah ada yang dinamakan dengan ADC atau analog to digital converter, yang mana dia mengubah dari kontinu, sistem waktunya kontinu menjadi sistem waktu diskrit gitu ya. Kalau nanti kita ingin mengubah lagi dari diskrit ke kontinu ya, ada yang namanya konverter digital ke analog atau kebalikannya teman-teman ya, konverter digital ke analog atau digital to analog converter ya. Kalau ADC analog to digital, kalau DAC digital to analog gitu ya. Nah, sistem kontinu ke diskrit ini ada
ada proses ya namanya sampling gitu ya. Jadi dari nilainya di setiap waktu kemudian dicuplik, disampling, maka dia akan hanya ada pada waktu tertentu. Kita lihat grafiknya ya, kita lihat grafik di sebelah kanan ini teman-teman. Sebuah sinyal kontinu ya bisa diproses oleh sistem kontinu dengan domain waktu kontinu ya. Nanti outputnya akan berada pada sistem waktu kontinu gitu ya. Sinyalnya, inputnya berupa sistem waktu kontinu, sinyal kontinu, outputnya juga akan sinyal kontinu jika dia diproses dengan sistem waktu kontinu gitu ya. Ini kontinu, ini sistem kontinu ya. Di sini kontinu juga, di sini ini juga kontinu. Nah, sementara kalau teman-teman punya sinyal diskrit, maka sinyal diskrit bisa diproses oleh sistem diskrit menghasilkan apa? Menghasilkan sinyal diskrit juga. Nah, kalau kita lihat sinyalnya dulu teman-teman, antara ini ya, input antara ini dan ini, bedanya apa? Kalau di sini dia ada di semua waktu T. Ini kan sumbu T ya. Dia ada di semua waktu T. Begitu juga di sini ya. Ini T, dia ada di setiap waktu T. Tetapi kalau di diskrit dia hanya ada pada ini K ya, atau N biasanya begitu. Itu hanya ada pada waktu-waktu tertentu di sini ya. Di sini 1, di sini 2, di sini 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Outputnya juga begitu, dia hanya ada di nilai-nilai waktu tertentu, hanya ada di sini ya. Tidak bisa semuanya ada. Nah, itu adalah diskrit. Sudah tahu ya bedanya ya. Di sini ada terus, yang di sini hanya ada pada waktu-waktu tertentu, hanya ada pada waktu-waktu sampling saja. Nah, tadi kemudian kalau kita punya sistem diskrit tetapi sinyal kita adalah sinyal kontinu, apa yang harus kita lakukan? Maka kita perlu mengubah sinyal kontinu dulu ke dalam menjadi sinyal diskrit. Caranya gimana? Tadi sudah kita singgung ya. Jadi sudah kita beritahu bahwa kita punya konverter yang namanya ADC ya, analog to digital converter. Jadi di sini sinyalnya kontinu, nanti berubah menjadi diskrit. Kalau datanya sudah diskrit, kalau sinyalnya sudah diskrit, maka kita barulah bisa memproses dalam sistem diskrit begitu ya. Outputnya sistem diskrit adalah berupa sinyal diskrit juga ya teman-teman ya. Nah, kalau kita inginkan untuk masuk ke sistem kontinu misalkan, atau dibutuhkan sinyal kontinu, maka kita perlu konverter lagi. Namanya di sini adalah bukan ADC ya, mohon maaf ya, ini adalah DAC ya, digital to analog converter. Dari diskrit tadi menjadi kontinu. Begitu ya teman-teman hubungannya antara kontinu diskrit dengan kontinu. Kalau sistemnya diskrit, maka sinyalnya outputnya pun, sinyal input outputnya juga akan diskrit begitu ya. Kalau sistemnya kontinu, maka inputnya kontinu, outputnya juga kontinu. Nah, pada dasarnya ya, semua sistem, semua sinyal yang ada dalam kehidupan kita ini biasanya berupa sinyal yang kontinu ya. Dia ada terus nilainya. Tetapi alat-alat kita ya, misalkan komputer gitu ya, misalkan HP, misalkan microcontroller, itu semua digital diskrit begitu ya. Dia adalah alat diskrit. Maka kita perlu mengubah dari sinyal kontinu tadi menjadi sinyal digital, sinyal diskrit menggunakan ADC gitu ya. Nah, diagram bloknya adalah seperti ini. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut.
Nah, ini lanjutannya ya. Istilah sinyal waktu diskrit dan waktu kontinu memenuhi syarat sifat sinyal sumbu waktu atau sumbu X. Dan istilah analog dan digital di sisi lain memenuhi syarat sifat amplitude sinyal atau sumbu Y. Nah, ini ya, kita lihat, kita ulangi ya. Di sini ada diskrit. Ya, di sini ada diskrit, kontinu, kemudian analog dan digital. Kalau diskrit dan kontinu itu berkaitan dengan waktu ya, berkaitan dengan waktu ya, berkaitan dengan waktu, maka dia akan terlihat di sumbu waktu atau biasanya diletakkan di sumbu X ya. Dan kalau analog dan digital dia berada di atau memenuhi sifat-sifat pada amplitudonya. Ya, amplitudonya. Amplitudo biasanya diletakkan di sumbu Y. Nah, jadi jangan salah ya. Diskrit, kontinu, digital, analog. Ya, jangan sampai terbalik ya. Tetapi biasanya misalkan contohnya komputer kita itu adalah komputer digital yang bekerjanya secara sampling atau secara diskrit, begitu ya. Tetapi kita jangan sampai kebalik ya, diskrit, kontinu, digital, analog, begitu ya. Nah, kita coba lihat dengan adanya 4 ini ya, 1, 2, 3, 4, maka kita punya 4 kemungkinan, yaitu diskrit kontinu, diskrit analog, diskrit digital, diskrit analog, kontinu digital, dan kontinu analog ya. Diskrit digital, diskrit analog, kontinu digital, dan kontinu analog. Kita coba lihat ya. Di sini ada gambar yang pertama, gambar A. Menurut teman-teman ini apa? Kita lihat dari sumbu T-nya. Sumbu T-nya, dari sumbu T dia ada nilainya di setiap waktu, maka dia pasti kontinu, begitu ya. Untuk amplitudonya pada sumbu Y, dia nilainya juga bervariasi, itu ya, nilainya sangat bervariasi, maka dia adalah analog. Maka di sini adalah analog kontinu, gitu ya. Kita lihat gambar yang kedua, gambar B. Kita lihat dari sumbu T-nya lagi. Di sumbu T atau sumbu X-nya ya, itu nilainya dia ada terus ya, di setiap waktu ada terus, maka dia pasti juga kontinu, gitu ya. Di amplitudonya kok dia hanya ada 2 ya, di sini atau di sini ya, tidak ada nilai lain ya selain ini ya, selain ini dan ini ya. Nah, maka dia karena amplitudonya hanya ada di nilai-nilai tertentu, maka dia pastilah digital. Maka di sini adalah digital kontinu, gitu ya. Kita lihat lagi gambar yang C. Gambar yang C. Gambar yang C, kita lihat dari sumbu X-nya, sumbu waktunya. Sumbu waktunya ini nilainya ternyata hanya ada di waktu-waktu tertentu. Oh, maka dia pasti sinyal diskrit, begitu ya. Kemudian kita lihat dari amplitudonya. Amplitudonya dia bervariasi banget ini ya, ada banyak variasinya. Oh, maka dia pasti analog. Maka di sini sistem sinyal C ini adalah analog ya, yang diskrit, gitu ya. Oke. Kita lihat gambar yang terakhir, sini gambar D ya. Dari sumbu T, sumbu waktunya, sumbu X-nya. Di sini oh, nilainya hanya ada di titik-titik tertentu, maka dia pasti diskrit. Oke, hanya ada di titik-titik tertentu, pasti diskrit. Oke. Kemudian amplitudonya, kalau kita lihat amplitudonya oh kok hanya ada di 2 kemungkinan ya, di sini atau di sini ya.
maka dia pasti digital. Jadi sistem D adalah digital discrete. Nah, gitu ya. Ada analog continue, analog discrete, digital continue, dan digital discrete. Oke. Kalau teman-teman nanti belajar di kendali digital itu ya, yang akan banyak ditemui adalah sinyal dengan sifat digital discrete. Kenapa? Karena pada dasarnya komputer kita, alat-alat digital kita seperti komputer, seperti HP, seperti microcontroller misalkan seperti itu dia pasti bekerja dalam domain discrete, maka sinyalnya pun juga akan sinyal discrete. Begitu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman ditanya, kalau yang digital tadi apakah hanya nilainya ada kemungkinan ada 2? Nah, ini bergantung dari ADC-nya ya teman-teman. Kalau ADC-nya sangat kecil, misalkan bitnya hanya 1 bit, maka dia hanya ada 2 kemungkinan ya, 0 atau 1, hanya ada dinilai di 2 kemungkinan. Tetapi teman-teman, ADC yang sekarang biasanya sudah 8 bit, 16 bit, 32 bit, maka rentangnya akan jadi banyak. Tetapi intinya adalah ketika digital, amplitudenya itu ya hanya ada pada nilai-nilai tertentu, tidak akan seluas analog gitu ya. Sedemikian rupa dengan kalau discrete itu hanya ada pada waktu-waktu tertentu, tidak akan seluas analog continue seperti itu ya. Oke teman-teman, sudah bisa dipahami ya. Itu adalah continue dan discrete. Oke, kita lanjut teman-teman. Setelah kita lanjut tadi ya pemasaran waktu, kita belajar lagi tentang terminologi yang lain, yaitu ada yang namanya manual, otomatis, otomasi, dan otonom. Nah, ya, manual, otomatis, otomasi, dan otonom. Manual itu apa? Manual itu diambil dari kata-kata man atau manusia ya. Artinya apa? Manual itu adalah dia dikendalikan atau dikerjakan oleh manusia. Jadi dia dikerjakan langsung oleh manusia, itu namanya manual. Itu ya. Sebenarnya teman-teman pasti sudah tahu kalau ini itu ya. Ya, selanjutnya, nah ini mungkin yang agak rincu ya, antara otomatis, otomasi, dan otonom. Otomatis itu apa? Otomatis atau otomasi atau otonom, otonya itu berasal dari kata auto atau berkaitan dengan mesin. Maka otomatis itu adalah sifat yang bekerja dengan sendirinya atau dengan sedikit atau tanpa kendali manusia secara langsung ya. Jadi bekerjanya teman-teman yang otomatis itu bekerja dengan sendirinya, atau dia hanya akan dapat sedikit atau tanpa kendali manusia secara langsung. Jadi kalaupun ada campur tangan manusia, dia hanya sedikit saja di situ. Itu disebut sebagai otomatis. Kalau otomasi itu adalah teknologi yang berkaitan dengan penerapan mekanik, sistem elektronik, dan berbasis komputer untuk mengoperasikan dan mengendalikan produksi. Jadi otomasi itu semacam prosesnya ya, teknologi yang berkaitan dengan penerapan mekanik, sistem elektronik, dan berbasis komputer untuk mengoperasikan dan mengendalikan produksi. Nah, kalau otonom itu sifatnya artinya mandiri begitu. Oke. Manual, otomatis, otomasi, dan otonom begitu ya. Ya, ini sebagai pengetahuan saja ya, supaya teman-teman lebih memahami saja gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, contoh kendali, apakah dia manual atau otomatis gitu ya. Contoh kendali misalkan ini, pengendalian kecepatan mobil, ini otomatis atau manual. Kalau mobilnya ini bisa jadi 2 ya, kecepatan mobil ini ya. Kalau mobilnya mobil-mobil yang sudah modern, yang sudah ada cruise controlnya, maka dia manual begitu ya. Tetapi kalau mobilnya mobil-mobil
tua, mobil-mobil yang sudah zaman dahulu gitu ya, jadul begitu, maka pengendali kecepatan mobilnya bisa jadi manual ya, dengan kaki manusia di gas, di rem gitu ya. Sama halnya dengan pengendali suhu ruangan ya. Suhu ruangan bisa jadi manual ya, bisa jadi otomatis. Nah, banyak lagi ya contoh kendali-kendali di sana ya. Pengendali kecepatan mobil, pengendali suhu ruangan, pengendali tekanan sebuah ruangan, misalkan tekanan kabin pesawat gitu ya. Terus pengendali kalau di ekonomi ada pengendalian inflasi gitu ya. Jadi banyak contoh-contoh kendali ya, tidak hanya berupa fisik tapi juga ada yang non fisik, kayak pengendalian sistem ekonomi gitu ya, mengendalikan inflasi, deflasi dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh kendali ya. Banyak teman-teman bisa melihat sendiri di kanan kiri teman-teman ya, ada ya. Oke. Nah, dari sisi kendali ya. Nah, ini kita sudah agak masuk ke kendali ya. Di dalam domain kendali, dalam masalah kendali ada yang kita sebut sebagai open loop atau kalang terbuka ya. Ini open loop ini adalah kalang terbuka ya. Closed loop adalah kalang tertutup itu ya. Open loop ada yang dinamakan open loop, ada yang dinamakan closed loop. Open loop itu adalah kalang terbuka, closed loop adalah kalang tertutup. Kita coba lihat apa itu kalang terbuka dan kalang tertutup. Kalang terbuka yaitu sistem-sistem di mana luaran tidak berpengaruh pada aksi dari kendali, itu ya. Lalu ditekankan luaran sistem ya tidak berpengaruh pada aksi dari kendali. Jadi luarannya berapapun ya aksinya tetap seperti itu ya. Luarannya berapapun aksinya tetap seperti itu. Itu kalang terbuka. Kemudian luaran tidak diukur atau diumpankan kembali untuk dibandingkan dengan referensi masukan ya. Ada luaran jika kita punya sistem begini ya, maka luaran ini ya Y ini tidak dibandingkan dengan referensi sistemnya gitu ya, tidak dibandingkan dengan referensi masukannya, itu disebut kalang terbuka. Tidak dapat menangani adanya gangguan eksternal. Nah, kalang terbuka ini teman-teman, karena dia outputnya itu tidak dijadikan sebagai pembanding, tidak dijadikan sebagai umpan balik, tidak dijadikan sebagai, tidak diumpankan kembali gitu ya, tidak diumpan balikkan, maka dia tidak bisa menangani adanya gangguan eksternal. Ya referensinya segitu aja, udah jalan terus gitu ya, outputnya akan segitu terus gitu. Nah, sistem ini dapat digunakan hanya jika hubungan antara masukan dan luaran sistem sudah diketahui. Nah gitu ya, tidak ada gangguan internal maupun eksternal. Jadi sudah fix, kita sudah tahu bahwa sistemnya itu inputnya segini, outputnya segitu. Kalau inputnya A, outputnya Z. Kalau inputnya B, outputnya X. Mesti kayak gitu ya, tanpa ada pengaruh atau tanpa ada gangguan gitu. Nah itu kita bisa gunakan kalang terbuka. Biasanya apa? Kalang terbuka itu sistem kendalinya beroperasi berdasarkan waktu gitu ya. Pokoknya di waktunya aja gitu ya. Tidak melihat luarannya lagi ya, hanya berdasarkan waktu. Misalkan 5 menit, setelah 5 menit nanti referensinya diganti, inputnya diganti, referensinya diganti gitu ya. Contohnya kalau mesin cuci misalkan 5 menit pertama referensinya gerakan motornya akan cepat begitu ya, ngudeknya cepat, apa sih, memutarnya cepat gitu ya, motornya akan bergerak cepat, referensinya untuk gerakan motornya cepat. Tapi setelah 5 menit nanti 10 menit kedua, 5 menit kedua nanti motornya gerakannya lambat, misalkan seperti itu. Jadi tidak dipengaruhi oleh luarannya ya, luaran mesin cuci kan kebersihannya begitu ya.
Nah itu tidak dipengaruhi ya bersih apa enggak, ya tetap 5 menit awal dia cepet muternya, 5 menit kedua dia lambat, misalkan seperti itu. Itu kalang terbuka. Nah contohnya tadi sudah saya sebutkan barusan ya, dalam mesin cuci ya, waktu perendaman, pencucian, pembilasan di mesin cuci itu didasarkan pada waktu saja begitu ya, 5 menit awal, 5 menit akhir, 5 menit kedua, 5 menit ketiga begitu ya. Ini berdasarkan waktu saja, tidak diukur dari luarannya. Luaran mesin cuci itu apa toh? Kalau kita mencuci kan kita inginnya pakaian yang bersih ya, artinya kebersihan pakaian itu sebagai luaran. Nah kita tidak memperhatikan, atau mesin cuci itu tidak memperhatikan kebersihan pakaiannya ya. Dia tidak ada sensor yang mengecek apakah pakaian itu sudah bersih atau belum gitu ya. Pokoknya dia waktunya direndam ya rendam, waktunya dicuci ya dicuci, waktunya dibilas ya dibilas, tanpa melihat output ya, tanpa melihat luaran. Nah, itu disebut sebagai kalang terbuka. Nah, contoh yang lain ya bisa dari lampu lalu lintas ya, dari lampu lalu lintas yang masih zaman dulu ya, bukan yang sudah cerdas ya, dari zaman kendali lampu lalu lintas yang hanya berdasarkan waktu saja, misalkan merah 5 detik, kuning 2 detik, hijau 5 detik misalkan, hanya seperti itu, tidak melihat kepadatannya. Karena kan outputnya harusnya kan padatannya, tetapi dia tidak melihat kepadatan. Yang penting merah 5 detik, kuning 3 detik, hijau 5 detik misalkan seperti itu. Ini adalah contoh dari kalang terbuka. Oke. Selanjutnya ada yang dinamakan, selain kalang terbuka ada yang namanya kalang tertutup atau closed loop. Nah, closed loop ini sering disebut sebagai sistem kendali umpan balik. Kalau kalang terbuka tadi ini ada reference, kemudian outputnya Y, misalkan hanya seperti ini, mohon maaf, Y ya, hanya seperti itu ya, berikan reference, outputnya Y seperti itu. Nah kalau kalang tertutup dia memiliki umpan balik, jadi di sini diumpankan untuk dibandingkan dengan referensinya. Ini ya, nah, di sini didapatkan untuk dibandingkan dengan referensinya, si luaran dibandingkan dengan referensinya. Ini adalah kalang tertutup atau biasa disebut sebagai sistem kendali umpan balik. Ini umpan baliknya ini ya, umpan balik. Nah, kalang tertutup ini sinyal kesalahan yang digerakkan atau perbedaan antara sinyal masukan dan umpan balik yang mungkin merupakan sinyal output itu sendiri atau fungsi dari sinyal output dan turunannya atau internalnya dimasukkan ke pengendali untuk mengurangi kesalahan dan membawa luaran sistem ke yang diinginkan. Maka di sini sebelum ada masuk sistem ada referensi tadi ya, misalkan ini kita hapus lagi ya, tadinya hanya seperti ini, luaran, ada reference gitu ya, reference. Nah umpan balik itu dia akan membandingkan si outputnya dengan referensinya, yang mana ini disebut sebagai sinyal error. Kemudian sinyal error masuk ke ini ya, dimasukkan ke pengendali. Di sini ada controllernya, pengendali. Keluaran dari pengendali itu adalah sinyal yang digunakan untuk masuk ke sistem. Jadi di sini ada reference, di sini ada error atau perbedaan antara reference dengan outputnya, perbedaan antara output dengan referensinya ya. Ada selisih antara nilai output yang diinginkan, nilai output dengan nilai yang diinginkan, itu disebut error. Error nanti kita masukkan ke dalam pengendali, pengendali menghasilkan sebuah sinyal yang disebut sinyal kendali, biasanya dituliskan dengan U. Kemudian sinyal U itu kita masukkan ke dalam sistem agar output sistem sesuai dengan yang kita inginkan. Ini adalah kalang tertutup. Gitu ya, ada umpan balik di sini. Begitu ya. Oke, bisa kita lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, kelebihannya apa perbedaan kalang terbuka dan kalang tertutup ya? Kita lihat kelebihan kalang terbuka dulu.
Kelebihan kalang terbuka yaitu konstruksinya sederhana, ya, konstruksinya sederhana sehingga perawatannya menjadi lebih mudah gitu ya, karena dia tidak memerlukan sinyal untuk umpan balik tadi, tidak memerlukan sensor untuk menghasilkan sinyal umpan balik gitu ya, sehingga karena dia tidak membutuhkan sensor untuk sinyal umpan balik, maka dia menjadi lebih murah daripada sistem kalang tertutup yang sepadan ya, yang sepadan. Artinya sama-sama, misalkan mesin cuci tadi, Anda mesin cuci manual yang berdasarkan waktu, dengan nanti kalau misalkan Anda membuat mesin cuci yang menjadi kalang tertutup, ya Anda perlu sensor, maka Anda harus beli sensor lagi, kan seperti itu. Nah, itu menjadi yang kalang terbuka jelas lebih murah gitu ya. Tidak ada masalah stabilitas. Artinya apa? Artinya inputnya segitu, outputnya juga pasti itu. Dia tidak memikirkan apakah dia stabil atau tidak begitu ya. Karena tidak ada umpan balik, tidak ada pengecekan ulang gitu. Nah, sistem kalang terbuka ini nyaman ketika luaran sulit untuk diukur atau mengukur luaran yang tepat secara ekonomis tidak layak. Misalkan saja masih masalah mesin cuci tadi ya. Di mesin cuci itu outputnya adalah kebersihan pakaian, dan sampai saat ini kita masih belum menemukan sensor kebersihan pakaian yang murah begitu ya. Kalau kita harus menambahkan sensor kebersihan pakaian, pasti harganya akan sangat tinggi, maka secara ekonomis itu tidak layak begitu ya. Nah, itu kelebihan dari kalang terbuka, biasanya nyaman untuk sistem yang tidak bisa diukur atau sulit untuk diukur atau tidak sesuai dengan harga ekonomisnya begitu. Nah, kelemahan dari kalang terbuka apa? Yang pertama, gangguan dan perubahan dalam kalibrasi menyebabkan kesalahan dan luaran mungkin berbeda dari yang diinginkan. Jadi bila ada gangguan ataupun bila ada kesalahan dalam kalibrasi ya, atau kalibrasinya, nilai kalibrasi awalnya, nilai settingan awalnya itu berubah, maka sistemnya akan salah, luarannya akan berbeda dari yang diinginkan gitu ya. Karena kan settingnya itu harus setting di awal, kalibrasi di awal, setup di awal gitu ya. Maka untuk mempertahankan kualitas luarannya, sistem tersebut harus dikalibrasi ulang secara periodik, secara waktu, berubah seiring waktu ya. Karena mungkin saja settingannya bisa harus berubah seiring waktu ya. Jadi kita harus perlu kalibrasi ulang terus-terusan gitu. Nah, itu adalah kelemahan dari kalang terbuka. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat bagaimana dengan kalang tertutup, teman-teman. Oke, yang pertama, kelebihan dari kalang tertutup ya. Kenyataannya bahwa menggunakan umpan balik itu membuat respon sistem relatif tidak sensitif terhadap gangguan eksternal dan variasi internal dalam parameter sistem. Artinya apa? Artinya dia tidak sensitif terhadap gangguan eksternal itu kalau ada gangguan begitu ya, baik itu eksternal ataupun internal karena perubahan variasi settingan ya begitu ya. Maka kita masih bisa melihat atau kita masih bisa memperbaiki karena ada umpan balik di sana gitu ya. Maka kelebihan kalang tertutup di situ, dia tidak sensitif terhadap gangguan gitu ya. Artinya dia lebih aman terhadap gangguan gitu. Tetapi kelemahannya apa? Pertama, memiliki masalah utama stabilitas yang cenderung memperbaiki kesalahan, dan dengan demikian dapat menyebabkan adanya yang disebut osilasi pada sistem. Jadi kalau kendalinya tidak baik, walaupun kendalinya itu sebenarnya berniat baik begitu ya, ingin memperbaiki, tetapi kalau dia salah, maka dia malah menyebabkan adanya osilasi, yang mana osilasi itu sebenarnya tidak baik dalam kestabilan sistem ya. Itu adalah masalah utama kestabilan. Yang kelemahan yang kedua apa? Kelemahan kedua adalah hanya memiliki keunggulan ketika muncul gangguan yang tidak terduga ya, atau variasi yang tidak terduga. Jadi ada gangguan tidak terduga, ada settingan parameter yang salah di luar dugaan begitu ya. Nah, itu cocok pakai kalang tertutup ya. Tetapi kalau sistemnya sudah predictable, sudah dapat diprediksi di awal ya, kita nggak perlu pakai kalang tertutup. Karena apa? Karena tadi ya, kalang terbuka lebih murah, lebih mudah begitu ya.
Oke, begitu ya teman-teman ya, kalang terbuka dan kalang tertutup. Contohnya apa? Contohnya, mari kita renungkan saja. Contohnya apa? Banyak ya. Tadi itu kita sudah sebut ya. Kalang terbuka, misalkan mesin cuci, pengendali mesin cuci tadi ya, dia kalang terbuka karena dia tidak menggunakan sensor kebersihan ya. Yang dipakai ya hanya waktu saja, itu kalang terbuka. Tetapi kalau si mesin cuci kemudian kita pasang sensor kebersihan dan dia muternya, membersihkannya, membilasnya itu sesuai dengan kebersihan pakainya, maka dia sudah menjadi kalang tertutup. Gitu ya contohnya. Dan masih banyak lagi ya contoh kalang terbuka dan kalang tertutup. Teman-teman bisa membayangkan, bisa melihat di sekitar teman-teman. Oke. Nah, teman-teman ya, karena tadi kita sudah menyinggung tentang pengendali ya. Nah, di sini ada yang namanya bagaimana kita melakukan perancangan dan kompensasi ya, melakukan perancangan dan kompensasi. Kita lihat secara general dulu bagaimana kita melakukan perancangan dan kompensasi itu ya, atau membuat sebuah merancang pengendali tadi. Yang pertama, sistem kendali atau pengendali dirancang untuk melakukan tugas tertentu ya, dia melakukan tugas tertentu. Dia harus memiliki persyaratan yang dijabarkan sebagai spesifikasi kinerja. Jadi tugas tertentu itu harus ada speknya ya. Dia harus seperti apa? Harus ada penilaiannya. Penilaian dari mana? Penilaiannya dari spesifikasi kinerjanya, begitu ya. Spesifikasi dapat diberikan dalam hal persyaratan tanggap sementara atau tanggap sistem atau respon sistem. Respon sistem bisa berbentuk apa? Overshoot gitu ya, settling time, ataupun persyaratan steady state atau persyaratan error steady state gitu ya. Jadi spesifikasi kendali itu bisa dijabarkan dalam overshoot, settling time, steady state. Dan kalau teman-teman nanti sudah belajar, ada yang namanya rise time gitu ya, ada settling time, ada steady state error dan sebagainya dan sebagainya. Nah, sifat-sifat itu, spesifikasi itu bisa kita gunakan sebagai spesifikasi kinerja atau target yang harus dipenuhi oleh pengendali. Overshoot itu seperti apa? Overshoot itu ketika sistem kita itu outputnya malah melebihi dari set point yang diinginkan. Jadi ketika kita berikan input, kemudian pengendalinya itu mengeluarkan sinyal yang menyebabkan sistemnya itu malah melebihi dari nilai referensi, itu disebut sebagai overshoot. Sementara sebaliknya ya, undershoot itu jika dia tidak mencapai set point. Maka kalau kita gambarkan dalam grafik ya, kita coba gambarkan dalam grafik di sini saja. Nah, kalau referensinya itu misalkan amplitudenya segini, tapi kok kemudian hasil sistemnya itu, outputnya itu ketika ingin mengendalikan malah bleber kayak gini, nah berlebih seperti ini disebut sebagai overshoot itu ya. Undershoot sebaliknya di bawahnya. Spesifikasi kinerja tidak boleh lebih ketat dari yang diperlukan untuk melakukan tugas yang diberikan. Artinya apa? Spesifikasi kinerjanya yang disesuaikan saja dengan tugas yang diberikan ya, tidak boleh terlalu berat gitu. Bagian terpenting dari desain sistem kendali adalah untuk menentukan spesifikasi kinerja secara tepat ya. Jadi pentingnya adalah pertama spesifikasi kinerja secara tepat sehingga dapat menghasilkan sistem kendali yang optimal untuk tujuan tertentu yang diberikan. Jadi untuk membuat sebuah sistem kendali, untuk membuat pengendali, kita harus pintar menentukan spek kinerjanya. Oke, lanjutannya ya, bagaimana kita membuat sistem kendali ya? Pertama, kita bisa memberikan gain, namanya gain ya. Dengan mengatur gain itu adalah langkah pertama yang bisa kita gunakan untuk mengatur output sistem gitu ya. Itu adalah langkah pertama dalam menyesuaikan sistem untuk kinerja yang optimal.
Tapi biasanya kalau hanya diberikan gain itu apa sih? Gain itu adalah pengali ya, pengali. Kalau misalkan inputnya 1, outputnya 10, maka padahal pengennya 20, maka kita berikan saja gain di awal ya, 1 dikalikan dengan 2, diberikan gain 2 gitu ya, maka outputnya yang tadinya 10 jadi 20. Nah misalkan seperti itu, diberikan gain pengali. Nah tapi biasanya ini tidak cukup ya, tidak cukup optimal untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Penting untuk mendesain ulang sistem dengan memodifikasi struktur atau dengan memasukkan perangkat dan komponen tambahan untuk mengubah perilaku keseluruhan sehingga sistem akan berperilaku seperti yang diinginkan. Jadi bisa jadi sistemnya itu perlu kita rombak dulu begitu ya. Apa yang harus kita atur tadi perlu kita rombak dulu. Minimal kan kita harus memberikan sensor untuk mendapatkan sinyal umpan balik begitu ya. Jadi suatu saat kita butuh yang namanya memodifikasi struktur gitu ya. Nah kemudian kompensasi, yaitu mendesain ulang atau menambahkan perangkat yang sesuai. Jadi memberikan sebuah perangkat atau setelah kita desain ternyata kita tambahkan sesuatu, itu disebut sebagai kompensator ya. Kita tambahkan sesuatu di situ. Kompensator yaitu perangkat yang dimasukkan ke dalam sistem untuk memenuhi spesifikasi. Tadi sudah saya sampaikan ya, saat kita desain ulang ternyata kita menambahkan sesuatu. Nah, nambahan itu disebut sebagai kompensator. Untuk apa kompensator? Untuk mengkompensasi kinerja yang kurang tadi itu. Begitu. Oke, gitu ya. Kita lanjut. Oke, itu tadi adalah materi kita ya. Lanjutannya di sini dengan referensi, artinya kalau teman-teman ingin belajar lebih dalam tentang materi yang sudah kita sampaikan, maka teman-teman bisa melihat ada referensi ini ya, bisa membuka buku referensi ini sama dengan buku yang pada video pertama, pada bagian pertama, video bagian pertama ya, yaitu yang pertama buku dengan judul Modern Control Engineering karya Katsuhiko Ogata ya. Yang kedua adalah Modeling and Simulation of System Using MATLAB and Simulink karya Catur Vedi. Dua buku itu kalau sebaiknya Anda baca agar teman-teman bisa memahami lebih dalam dari apa yang sudah kita sampaikan. Nah, sebagai tambahan teman-teman, materi yang sudah kami jelaskan di sini ada dalam dua video, dalam dua buah part ya. Bagian pertama dan bagian kedua ini materi dibuat selain oleh saya juga dibuat oleh Bapak Dr. Andi Darmawan, yang mana beliau juga punya video tentang penjelasan tentang sistem kendali. Jadi teman-teman bisa juga menonton video beliau di channelnya beliau ya, di Andi Darmawan channel ya. Di situ juga ada pembahasan mengenai sistem kendali. Oke, begitu teman-teman. Saya rasa itu saja yang kita bahas dalam kesempatan kali ini ya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di video-video lainnya. Terima kasih sudah menyimak video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.